Ini dia mesin yang membawa Jack Simpson menjadi juara barista dunia. Ini dia Wave Technology. Jadi mesin Wave ini dulunya digunakan di industri maritim. Dan kegunaannya itu untuk disinfection dan juga cleaning. Di industri maritim sendiri, mesin Wave ini digunakan untuk non-chemical water disinfection. Lalu dia digunakan juga untuk algae control. Dan terakhir dia untuk corrosion control. Mulai berkembangnya zaman, mesin ini juga digunakan untuk keperluan seperti kopi, wine, alkohol, jus, dan minuman lainnya. Bahkan sampai biji kopi, fermentasinya juga menggunakan Wave ini. Dan sebenarnya gimana cara kerja dari Wave mesin ini? Jadi sebenarnya cara kerjanya itu dia memanfaatkan dengan memancarkan electromagnetic wave dengan low frekuensi sekitar 500 Hz sampai 5000 Hz. Karena tadi kita ngomongin soal electromagnetic wave, mungkin akan ada pertanyaan yang nimbul dari kalian sendiri. Apakah ini berbahaya untuk tubuh atau enggak? Jadi gue bisa bilang enggak, karena dia tuh sebenarnya dibagi menjadi dua sisi. Ada non-ionizing sama ionizing. Dimana non-ionizing ini yang tidak berbahaya, ionizing itu yang berbahaya. Non-ionizing meliputi low frekuensi seperti wave ini, radio wave, light, microwave, bluetooth, dan masih ada yang lain. Sedangkan ionizing itu ada yang bahaya seperti gamma ray, X-ray. Dan sebenarnya cara kerja spesifiknya di dalam kopi itu gimana? Tadi kan gue udah bilang kalau misalnya dia mancarin electromagnetic wave dengan low frekuensi sekitar 500 Hz. Jadi di dalam kopi itu terdapat polyphenol, senyawa, dan juga kafein juga yang bikin rasa kopi itu jadi lebih pahit maupun astringent. Nah, dengan ada bantuannya mesin Wave ini, dia bisa bikin polyphenol itu jadi lebih ke binded, lebih ada interaksi satu sama lain yang bikin rasa pahit dan juga astringent di dalam kopi itu diangkat. Dan karena astringent dan juga bitterness-nya udah nggak ada, itu yang menyebabkan sweetness dan juga acidity pada kopi yang kita minum menggunakan Wave ini jadi meningkat. Jadi selama beberapa hari ini gue ngulik tentang Wave ini, gue juga mendapatkan informasi dari YouTube resminya Wave. Dari seorang yang bernama Joe Chiat, dia mengatakan bahwa dia dapat memperpanjang umur dari minuman tersebut. Seperti jus, yang biasanya jus disimpan tidak akan bertahan lama, dia bisa memperpanjangnya up to 2 weeks sampai 2 minggu dengan menggunakan mesin ini. Dan sebenarnya mesin Wave ini terdiri dari dua jenis. Ada yang bersentuhan langsung dengan liquid dan ada yang enggak. Tapi di hadapan kita sekarang itu yang bersentuhan dengan liquid secara langsung. Gimana cara kerjanya? Jadi hari ini kita bakal ngulik tuntas tentang Wave ini dan kita akan gunakan untuk filter kopi maupun espresso. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita bakal mulai dulu dari espressonya. Kita bakal full shot. Kita cobain. Di sini dose kita menggunakan 22 gram dengan kopi yang kita gunakan yaitu CM Original. Kita distribution tool dulu semuanya. Oke, bersihin sisi-sisinya. Oke. Karena kita bikin espresso, kita bakal tarik lebih panjang. Kita bakal tarik di yieldnya itu sekitar 50 mili. Oke. Kita dapat detiknya 32. Kita bakal coba satu wave dan satu tidak wave. Kira-kira perbedaannya sejauh apa? Let's go. Oke, tapi sebelum itu kita bakal stir dulu espressonya. Stir semuanya. Dan waktunya kita buka Wave dan pastiin kalau misalnya kita udah gunain mesin Wave ini ke kopi kita, pastiin kalian sediain water untuk flush ininya.
Jadi kita mulai dari sini, ini yang pakai wave. Mungkin bisa lebih dekat lagi kamera. Kita untuk espresso, kita bakal coba wave sekitar 5 detik dulu. Oke, selesai. Baru kita flush. Jadi selama ini gue cobain wave ini, semakin padat cairan kalian seperti espresso, suaranya juga makin besar. Itu kayak AK-47 mainan gitu loh. Oke, kita bakal coba dulu. Kita mulai dari yang nggak di wave. Rasanya gimana? Bentar, kita cium dari aroma dulu. Kalau dari aroma sih yang di wave lebih manis ya. Lebih ke arah grape-nya lebih keluar. Tapi kita cobain dulu rasanya dari yang nggak wave. Dari satu, kita pakai Neewer. Jadi kenapa kita pakai Neewer di sini di terroir sendiri? Kita pakai Neewer dengan gelas warna pink ini itu buat naikin sweetness perception kita. Kita cobain. Garis 2. Oke. Mungkin gue bakal flush dulu mulut gue pakai air putih. Kita cobain yang di wave. Garis kedua. Oke. Karena tadi kita pakai wave-nya sekitar 5 detik aja untuk espresso kita. Rasa yang gue dapat antara nggak di wave sama wave itu lumayan jauh. Dari yang nggak di wave, rasanya itu lebih kompleks, lebih acidity lebih tinggi juga. Dan di sini gue ngerasain ada sedikit kayak espresso tuh bener-bener tajam banget, very sharp. Ya, very sharp. Acidity-nya tuh tipe yang sharp banget. Tapi kalau misalnya di wave, dia nggak gitu sharp. Kalian pernah bayangin kalian minum espresso, biasanya itu bener-bener tajam sampai kalian kayak, bener-bener kayak, wah gue nggak bisa minum espresso. Tapi dengan adanya wave ini, espressonya tuh jadi lebih manis pada saat sisipan pertama. Dan acidity-nya juga nggak se-sharp yang nggak di wave. Tadi kita wave-nya pakai 5 detik. Gimana kalau misalnya muncul pertanyaan, kita wave espressonya menggunakan 10 detik atau 15 detik? Pengaruhnya tuh seberapa jauh? Mungkin di sini untuk next-nya gue bakal coba wave sekitar 15 detik supaya gue tahu perbedaan antara 5 detik sama 15 detik itu apa. Kita bakal wave dia selama 15 detik, tapi sebelum itu kita stir dulu semuanya. Biar rasanya juga konsisten kayak yang pertama. Kita pindahin dulu. Nih kita bakal wave dia selama 15 detik. 15, mulai. Wah, suaranya satisfying banget ya. Kayak anak-anak kecil lagi main tembak-tembak depan rumah, habis itu kena marah sama mamanya. Masuk! Oke, selesai. Tadi mamanya udah suruh masuk. Jadi ini espresso yang udah di wave selama 15 detik. Kita bakal cobain dulu dari aroma. Oke, ternyata gini rasa aroma dari wave 15 detik. Kita bakal cobain dari garis 1. Garis 2. Gua ngerasain, mungkin kita bakal bandingin dari 5 detik yang di wave sama 15 detik. Ini perbedaannya cukup jauh, di mana 15 detik acidity-nya tuh bener-bener sharp banget. Aromanya tuh kurang menyenangkan. Gue lebih suka aroma yang 5 detik karena dia lebih manis. Dan jujur,
Di 5 detik dia lebih balance dengan mouthfeel yang smooth dan juga lebih round dibandingkan yang 15 detik ini. Cuma kalau misalnya gue secara pribadi, gue kurang enjoy kalau misalnya espresso yang di wave selama 15 detik karena rasanya tuh nggak balance. Dimana kalau misalnya kita minum kopi, kita kalibrasi kopi, kita tuh pengen cari sesuatu yang balance dari semua rasanya, mau dia manis, acidity, even bitter. Kita pengen semuanya balance. Gue nggak pengen ada kopi yang rasanya itu bener-bener sharp, seperti acidity yang sharp ini. Dan gue bisa bilang kalau misalnya espresso yang di wave lebih lama, itu belum tentu bagus. Cuman ini semua berdasarkan eksperimen yang kita lakuin hari ini. Kalau misalnya kalian juga pernah ngelakuin eksperimen yang kayak gini, mungkin kalian bisa coba komen di kolom komentar dan gimana opinion dari kalian sendiri. Gue juga pengen tahu. Secara emang mesin ini juga emang masih fresh banget, masih baru banget. Apalagi ini masih baru-baru booming juga selama kompetisi-kompetisi akhir-akhir ini. Dan ya, mungkin untuk espresso we are done dan kita bakal cobain ke filter. Kita bakal bandingin 5 detik sama 15 detik seberapa jauh perbedaannya. Kalau di espresso kita udah tahu, kita bakal lanjut ke filter. So let's go.